Yo Ske, balik lagi di channel Mancing Ske. Di video saya kali ini saya akan bahas reel yang lumayan banyak ditanyain di kolom komentar ya. Reel si Hunter DK 3000. Oke. Nah, di video saya kali ini saya akan fokus untuk nge-review spesifikasi, material, dan eh, fitur teknisnya ya. Fitur teknis dari si Hunter DK 3000 ini. Oke. Nah, video ini cocok banget buat kalian yang lagi cari referensi sebelum beli. Oke, kalau kalian suka video atau konten review alat pancing kayak begini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman mancing kalian. Oke, si Hunter DK 3000 ya. Ini ada di kelas spinning reel ukuran 3000 yang secara umum ini cocok banget buat mancing laut ringan sampai menengah, mancing muara, mancing air tawar ukuran medium juga oke. Ukuran 3000 ini bisa dibilang ukuran paling fleksibel ya, guys. Ya, ukuran 3000 ini bisa dibilang ukuran paling fleksibel. Bisa dipasangkan dengan joran PE 1 sampai 3, tergantung kebutuhan. Oke. Dari positioningnya, reel ini ditujukan untuk pemancing yang ingin reel fungsional dengan harga terjangkau, tapi tetap punya spesifikasi yang layak. Secara tampilan si Hunter DK 3000 ini mengusung desain warna dominan gelap. Yang saya punya ini yang abu-abu metalik ya. Untuk actionnya modern dan agresif ya. Untuk actionnya, bodinya terlihat cukup solid ya. Untuk body ini solid sih kalau menurut saya, ini ya cukup solid lah ini, dengan desain spool yang dalam dan bibir spool yang rapi. Oke. Dari visual aja udah kelihatan reel ini bukan kayak reel yang murahan ya. Handle-nya dia sistemnya sudah screw in. Oke, handle-nya udah screw in. Lepas. Oke. Handle-nya udah screw in. Bukan yang model lipat biasa ya, udah nggak pakai yang model lipat biasa, jadi ya udah beda lah. Kan susah ini. Oke. Oke. Handle-nya udah menggunakan sistem screw in, bukan model lipat biasa yang secara teori ini udah pasti lebih stabil dan minim getaran ya. Lebih stabil kan dia. Masuk ke bagian material ya. Bagian material, body sama rotornya ini. Oke, body dan rotor si Hunter DK 3000 ini sudah menggunakan grafit komposit, yang dimana keunggulannya itu jadi bobotnya dia lebih ringan ya. Untuk bobot dia jauh lebih ringan, terus pastinya nggak mudah korosi ya, dan cocok untuk penggunaan di air asin. Memang bukan full metal, tapi di kelas harganya material grafit ini masih sangat wajar dan fungsional. Rotor didesain seimbang untuk membantu putaran tetap halus dan mengurangi beban saat retrieve. Si Hunter DK 3000 juga sudah dibekali dengan gear rasio sekitar 5
banding 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitu ya. Dengan kategori medium speed, cocok untuk retrieve stabil, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat juga. Bearing yang digunain adalah ball bearing stainless steel dengan konfigurasi standar di kelasnya. Fungsi bearing di sini adalah membantu putaran lebih smooth, mengurangi gesekan antar komponen. Nah, untuk pemakaian normal, sistem gear seperti ini sudah cukup untuk teknik mancing dasar ya. Entah itu dasaran atau mau casting, like jigging, cocok banget ini. Oke, jadi mudah buat digunakan. Sea Hunter DK3000 ini juga udah menggunakan front drag ya, sistem dengan putaran knob yang cukup presisi. Kelebihan dari front drag sendiri lebih kuat dibanding rear drag ya, lebih responsif saat setting. Oke. Drag washer menggunakan material komposit yang dirancang untuk menahan tarikan ikan ukuran menengah ya. Jadi ini buat ukuran ikan menengah si mantap lah ini ya. Secara spesifikasi reel ini cocok untuk line PE sekitar 1,5 sampai 2,5 ya, tergantung dari setup kalian masing-masing ya, pastinya ya bisa dicocokkan. Oke. Untuk spool Sea Hunter DK3000 ini tergolong deep spool ya, deep spool, cocok untuk senar nilon atau senar PE yang kayak saya pakai ini, dia PE. Nah, kapasitas line-nya kurang lebih untuk nilon ukuran 0,30 mm itu bisa masuk sampai 180 sampai 200 meter. Oke. Sini. Untuk PE, kalau kalian pakai PE 2 itu bisa masuk 150 sampai 180 meter kayak yang saya pakai ini. Ini kemarin masuk 180 cm 180 meter, sorry. Nah, bibir spoolnya ini didesain halus untuk bantu lemparan kalian lebih lancar dan ngurangin gesekan senar ya. Jadi senar nggak terlalu ngegesek, ini halus banget ini. Oke. Nah, untuk handle-nya ini menggunakan knob ergonomis dengan grip yang cukup nyaman. Oke, keunggulan dari handle ini tuh pertama dia nggak licin ya, ini nggak licin sama sekali, terus nyaman digenggam untuk waktu yang lama. Sistem screw in-nya ngurangin wobble, oke, ngurangin wobble-nya dia. Oke, ini penting ya, terutama buat mancing casting atau jigging ringan yang butuh retrieve terus menerus ya. Nah, kalau ini licin kan nggak enak pasti dipegangnya ya. Kalau ini licin pasti nggak enak banget buat dipegangnya, apalagi kalau bentuknya kurang nyaman dipegang saat lama-lama, kita gampang capek pasti ini tangannya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan kelebihan dan kekurangan dari reel Sea Hunter DK3000 ini. Tapi disclaimer dulu ya, ini pure menurut saya pribadi. Oke. Jadi untuk kelebihannya yang pertama itu harganya ini sangat terjangkau. Oke. Kemarin saya dapat di harga 200 ribuan untuk yang ukuran 3000 ya. Untuk spesifikasinya ya cukup seimbang di kelas 3000 dengan solid desain ya. Desainnya ini solid banget, terus modern juga, dia nggak terasa kelihatan kuno atau kurang menarik gimana, desainnya benar-benar modern lah, ini menarik sekali. Oke, cocok untuk air tawar maupun air laut ya. Ini udah mantep udah. Oke. Nah, untuk kekurangannya bodinya masih grafit ya. Untuk bodinya dia masih pakai grafit bukan metal.
Biringnya juga nggak terlalu banyak tadi ya. Dan memang untuk si Hunter DK3000 ini bukan dibuat untuk beban ekstrim ya, buat ikan-ikan yang bener-bener size-nya monster-monster 50 kilo 60 kilo itu kayaknya bukan ya. Nah, jadi penting banget buat kalian untuk menyesuaikan ekspektasi dengan kelas reel ini ya. Jadi jangan terlalu ekspektasi yang terlalu bagaimana-bagaimana gitu. Oke? Biar nggak salah aja nanti dipikirnya, oh aku udah beli yang size begini dengan spesifikasi kayak begini, tapi aku pengen ikannya yang monster gede-gede. Ntar kalau nggak kuat, reelnya yang disalahin. Jadi ya itu dia review singkat spesifikasi si Hunter DK3000 ya. Reel ini cocok untuk pemancing pemula sampai menengah yang mencari reel serbaguna dengan harga masuk akal, nih cocok banget. Oke. Kalau kalian mau versi tes tarikan ikan langsung atau perbandingan dengan reel yang lain, tulis di kolom komentar. Sampai bingung saya. Tulis di kolom komentar, oke? Sebelumnya terima kasih sudah menonton, salam strike, dan sampai ketemu di video berikutnya. Yo yo,